Pendidikan dan nasionalisme. Pendidikan adalah proses sistematis yang melibatkan transfer pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sementara nasionalisme adalah ideologi yang mendorong kesetiaan dan cinta terhadap negara serta identitas nasional. Dalam landasan pendidikan dan nasionalisme sering terkait erat. Pendidikan dapat menjadi alat penting dalam membangun dan memperkuat nasionalisme. Hal ini dapat terjadi melalui yang pertama, pembelajaran sejarah dan kebudayaan. Pendidikan memungkinkan individu untuk memahami sejarah dan budaya negaranya yang dapat memperkuat rasa identitas nasional. Yang kedua, pengembangan keterampilan dan keahlian. Pendidikan yang berkualitas membantu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten yang pada gilirannya dapat memperkuat ekonomi dan kekuatan negara. Yang ketiga, pemahaman nilai-nilai nasional. Pendidikan dapat mengajarkan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan negara, seperti demokrasi, toleransi, dan hak asasi manusia. Jadi dalam landasan pendidikan, nasionalisme berperan dalam membentuk tujuan dan kurikulum pendidikan untuk menghasilkan warga negara yang mencintai, memahami, dan mampu berkontribusi pada pembangunan dan keberlanjutan negara mereka. B. Tujuan pendidikan nasionalisme dalam landasan pendidikan adalah untuk mengembangkan rasa cinta dan kesetiaan terhadap negara serta budaya bangsa dengan memasukkan unsur nasionalisme dan pendidikan. Tujuannya adalah membentuk warga negara yang memiliki identitas nasional yang kuat, pemahaman terhadap sejarah dan budaya bangsa, serta komitmen terhadap pembangunan dan kepentingan negara. Hal ini diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengingatkan kualitas kepemimpinan dan kepedulian terhadap kemajuan negara. C. Hubungan antara pendidikan dan nasionalisme. Berikut adalah beberapa aspek penting hubungan ini. Yang pertama, identitas nasional. Pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk identitas nasional. Melalui sistem pendidikan, nilai-nilai, sejarah, budaya, dan bahasa nasional diajarkan kepada generasi muda yang membantu mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari suatu negara. Yang kedua, pemahaman sejarah. Pendidikan memberikan pemahaman tentang sejarah bangsa yang memungkinkan individu untuk menghargai perjuangan dan pencapaian bangsa mereka. Hal ini dapat meningkatkan rasa cinta terhadap negara dan nasionalisme. Yang ketiga, bahasa nasional. Pendidikan adalah wadah utama di mana bahasa nasional diajarkan dan digunakan. Bahasa adalah simbol penting dari identitas nasional dan penyatuan. 4. Pendidikan kewarganegaraan. Mata pelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan mengajarkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, kewajiban warga negara. Ini dapat meningkatkan kesadaran warga negara tentang tanggung jawab mereka terhadap negara. Yang kelima, patriotisme dan rasa kepedulian. Pendidikan dapat mempengaruhi sikap individu terhadap negara mereka, mendorong rasa tanggung jawab, kepedulian, dan patriotisme. Jadi, pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk nasionalisme dengan mengenalkan nilai-nilai sejarah, budaya, bahasa nasional kepada generasi muda, serta mendorong rasa cinta dan kesetiaan terhadap negara. D. Pendidikan dan cita-cita nasionalisme. Pendidikan memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita nasionalisme. Landasan pendidikan yang mempromosikan nasionalisme melibatkan beberapa elemen. 5 elemen dalam landasan pendidikan yang mempromosikan nasionalisme. Yang pertama, yaitu pendidikan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan harus memasukkan nilai-nilai kebangsaan seperti cinta tanah air, rasa persatuan, dan kesetiaan pada negara sebagai bagian integral dari kurikulum. Yang kedua, yaitu pembelajaran sejarah dan budaya. Sekolah harus mengajarkan sejarah dan budaya nasional agar siswa memahami akar budaya dan perjuangan bangsa.
Ini membantu memupuk rasa bangga terhadap warisan budaya dan sejarah. Yang ketiga, bahasa nasional. Mengajarkan bahasa nasional dengan baik adalah cara untuk memperkuat identitas kebangsaan. Ini memungkinkan komunikasi yang kuat dan pemahaman budaya yang lebih dalam. Yang keempat, pendidikan karakter. Sekolah harus mendorong pengembangan karakter yang mencerminkan nilai-nilai nasional seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kelima, yaitu patriotisme dan kepedulian sosial. Melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat dipacu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berkontribusi pada masyarakat dan negara mereka. Dengan demikian, pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip nasionalisme ini diharapkan generasi muda akan tumbuh menjadi warga negara yang memiliki rasa cinta dan tanggung jawab terhadap negara mereka serta berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan bangsa. Problem pendidikan nasional. Pendidikan nasional memiliki beberapa masalah dalam landasannya seperti: yang pertama, kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan seringkali tidak memadai, terutama di daerah pedesaan. Kurikulum yang kurang relevan, kekurangan fasilitas, dan pelatihan guru yang terbatas dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Yang kedua, aksesibilitas. Tidak semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Masalah seperti aksesibilitas fisik ke sekolah, biaya pendidikan, dan isu-isu sosial bisa menjadi hambatan. Yang ketiga, ketimpangan pendidikan. Terdapat kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Yang keempat, kurikulum yang kurang relevan. Kurikulum pendidikan mungkin tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dunia nyata dan perkembangan teknologi, sehingga lulusan mungkin tidak siap menghadapi tantangan masa depan. Yang kelima, yaitu kurangnya dukungan untuk pengembangan profesional guru. Guru perlu memiliki pelatihan dan dukungan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Yang keenam, birokrasi dan kebijakan yang kompleks. Sistem pendidikan nasional seringkali diatur oleh berbagai peraturan dan birokrasi yang rumit, yang dapat memperlambat pengambilan keputusan dan inovasi. Yang ketujuh, budaya belajar yang kurang. Budaya belajar yang aktif dan proaktif bisa kurang berkembang, yang dapat menghambat perkembangan individu dan masyarakat. Pemerintah dan pemangku kepentingan terlibat dalam upaya memecahkan masalah-masalah ini dan memperbaiki landasan pendidikan nasional. F. Pengajaran nasionalisme dalam lembaga pendidikan. Pengajaran nasionalisme dalam lembaga pendidikan merupakan hal penting untuk membangun rasa cinta dan kesetiaan terhadap negara. Beberapa cara untuk mengajarkan nasionalisme meliputi: 1. Pendidikan sejarah. Materi sejarah yang mencakup perjuangan dan pencapaian bangsa dapat membantu siswa memahami sejarah negara dan mengapresiasi peran tokoh-tokoh penting. 2. Pendidikan kewarganegaraan. Mata pelajaran ini dapat mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta bagaimana berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. 3. Upacara bendera. Mengadakan upacara bendera secara rutin di sekolah dapat membantu siswa merasakan kebanggaan terhadap bendera dan lambang negara. 4. Pengenalan budaya dan warisan. Memperkenalkan budaya, seni, dan warisan nasional dapat membantu siswa merasa terhubung dengan identitas nasional mereka. 5. Proyek kepedulian sosial. Melibatkan siswa dalam proyek sosial yang berkaitan dengan kepentingan negara, seperti pelestarian lingkungan, juga dapat mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap negara. Penting untuk memastikan bahwa pengajaran nasionalisme di lembaga pendidikan tidak mengarah pada nasionalisme sempit atau ekstremisme, tetapi lebih kepada pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai positif dan identitas bangsa. Membangkitkan kembali nasionalisme di abad ke-21. Ada beberapa langkah seperti: yang pertama, pendidikan.
Memastikan bahwa pendidikan nasional mengajarkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang memperkuat identitas nasional. Pengajaran yang baik dapat memupuk rasa bangga terhadap negara. Yang kedua, promosi kearifan lokal. Menghargai dan mempromosikan kekayaan budaya, seni, dan tradisi lokal sebagai bagian penting dari identitas nasional. Yang ketiga, inklusivitas. Mengedepankan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan keberagaman dalam konsep nasionalisme sehingga semua warga merasa termasuk dan memiliki peran dalam membangun negara. 4. Keterlibatan masyarakat. Mendorong partisipasi masyarakat dalam keputusan politik dan sosial sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap nasionalisme. Kelima, teknologi dan media sosial. Memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan pesan positif tentang nasionalisme dan mempromosikan kebanggaan nasional. 6. Kerjasama internasional. Menggunakan diplomasi untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain sambil menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. 7. Kesejahteraan sosial. Membangun sistem sosial yang adil dan berkelanjutan untuk memperkuat rasa persatuan di antara warga. Penting untuk diingat bahwa nasionalisme harus diimbangi dengan kerjasama internasional dan penghargaan terhadap nilai-nilai universal seperti perdamaian dan hak asasi manusia.